pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, Tabalong Dialog ingin mengajak pemirsa untuk mengenal terlebih dahulu, terutama kita di akhir penghujung tahun 2018 dan akan menghadapi tahun 2019, di mana pada saat ini kondisinya di akhir tahun ini adalah curah hujan yang cukup tinggi, dan juga air sungai yang pasang, dan ini adalah merupakan sebenarnya kegiatan yang setiap tahun terjadi. Dan untuk itulah kita pada malam hari ini ingin membahas bersama dan juga untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk waspada terhadap bencana alam yang mungkin terjadi di Kabupaten Tabalong. Untuk itu kami menghadirkan dua orang narasumber di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Pak Alfian, Kepala BPBD Kabupaten Tabalong. Selamat datang Pak Alfian di acara Tabalong Dialog pada malam hari ini. Oke, kemudian ada Pak Haji Nur Rifani, beliau merupakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong. Selamat datang Pak di acara Tabalong Dialog. Selamat malam. Oke, baik kita akan langsung saja memulai perbincangan kita terlebih dahulu dengan Kepala BPBD Kabupaten Tabalong, Pak Alfian. Baik, Pak Alfian, seperti tema pada malam hari ini yang tadi sudah saya sampaikan kepada pemirsa, bahwa kita sedang mengalami masa akhir tahun yang curah hujan meningkat cukup tinggi, dan air sungai Tabalong cukup meluap, pasang seperti itu. Dan ada juga kemungkinan apalagi kita belum tahu seperti itu. Kalau Bapak sendiri menilai Pak, selama ini atau mungkin sepanjang tahun, peta atau seperti apa sebenarnya potensi bencana alam yang mungkin terjadi di Kabupaten Tabalong, Pak? Baik, sedikit kami menjelaskan. Sejak berdirinya BPBD Tabalong pada tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 tahun, kami telah melakukan kajian-kajian terkait dengan pemetaan bencana yang terjadi di Kabupaten Tabalong, baik itu yang termaktub di dalam dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten Tabalong ataupun dokumen rencana kontingensi daerah, serta yang terakhir ini kami susun dalam bentuk dokumen kajian pengurangan risiko bencana. Itu terpetakan bahwa bencana di Kabupaten Tabalong ini menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian ini terkait dengan adanya atau berhubungan dengan musim, baik itu musim kemarau ataupun musim penghujan. Kalau pada musim kemarau, potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Tabalong ini terkait dengan kebakaran hutan lahan yang bisa menimbulkan bencana kabut asap, kemudian juga kekeringan. Kemudian di musim penghujan itu ada 3 potensi. Yang pertama itu adalah banjir, kemudian yang kedua tanah longsor, dan yang ketiga angin puting beliung. Perlu kami jelaskan, untuk di musim kemarau yang berkaitan dengan karhutla dan kabut asap itu dominan terjadi di wilayah-wilayah yang mempunyai lahan belukar ataupun hutan yang masih cukup banyak, terutama di daerah bagian utara yang meliputi Kecamatan Jaro, Kecamatan Morawiyah, Kecamatan Harwai, Kecamatan Upau, dan Kecamatan Bintang Ara, serta juga ada beberapa potensi di Kecamatan Tanjung, Tanta, dan Kecamatan Kelua, yang seiring dari 2015 itu di 8 kecamatan ini yang selalu terjadi kasus-kasus terjadinya karhutla ataupun titik hotspot yang terpantau oleh satelit. Nah, yang selanjutnya di musim penghujan itu potensi bencana yang terjadi adalah yang pertama adalah banjir, kemudian tanah longsor, serta angin puting beliung. Nah, sesuai dengan dokumen kajian pengurangan risiko bencana yang kami susun, potensi bencana banjir ini yang sangat terjadi adalah di daerah-daerah di sepanjang bantaran Sungai Tabalong, baik itu berawal dari Sungai Tabalong Kanan ataupun Tabalong Kiwa. Yang dominan untuk Tabalong Kanan itu adalah daerah sekitar Kecamatan Jaro, terutama daerah-daerah yang ada diapit oleh perbukitan, terutama di Desa Sulan, Garagata, dan Lano.
Ini juga kemarin ada beberapa kejadian banjir bandang di Desa Sulan pada tanggal 29 November, di mana sempat menghambat arus transportasi jalan nasional Trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Nah, kemudian juga untuk yang selanjutnya, potensi banjir ini juga terjadi di beberapa wilayah kecamatan di wilayah tengah, terutama di Murung Pudak, Tanjung. Nah, sedangkan yang mungkin berpotensi berat itu adalah di wilayah selatan, dikarenakan kondisi ataupun kontur tanahnya itu adalah merupakan dataran rendah. Artinya dari utara itu dataran tinggi, kemudian ke tengah itu sedang, sedangkan di wilayah selatan yang meliputi kecamatan Muara Harus, Kelua, Banua Lawas, dan Pugaan itu dengan kontur tanah yang rendah, sehingga potensi banjir ini mungkin lebih berat dibandingkan mungkin di daerah-daerah utara. Tetapi juga di daerah utara ini ada potensi bencana lain yang tidak kalah membahayakannya dibandingkan dengan potensi banjir, yaitu potensi kejadian bencana tanah longsor. Nah, tanah longsor ini sesuai dengan yang distandarisasi oleh BNPB ini berkaitan dengan tanah longsor yang ada di daerah perbukitan dengan sudut elevasi lebih dari 30 derajat. Nah, kalau mungkin tanah longsor yang terjadi di bantaran sungai ini bukan termasuk kategori dari bencana tanah longsor ya. Ini selama ini mungkin ada pemahaman di masyarakat bahwa kalau ada longsor jalan itu termasuk bencana. Nah, sesuai dengan standarisasi dari Inaris BNPB, bahwa yang disebut dengan bencana tanah longsor itu adalah bencana yang terjadi di wilayah perbukitan dengan sudut elevasi lebih dari 30%. Nah, kemudian juga yang selanjutnya potensi bencana angin puting beliung juga ini dominan terjadi di daerah perbukitan yang mana arah angin yang berasal dari tekanan tinggi di wilayah pegunungan turun ke lembah yang bertekanan rendah ini bisa memicu terjadinya angin puting beliung. Untuk pemetaan wilayahnya sama juga di daerah utara. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa potensi bencana baik itu karhutla dan kabut asap, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung serta kekeringan ini dominannya ada di wilayah utara dengan kontur tanah yang berada pada ketinggian dan diapit oleh perbukitan serta lembah-lembah yang ada di sekitar pegunungan tersebut. Mungkin secara singkatnya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Penjelasan yang luar biasa. Tadi ada beberapa juga contoh beberapa sebutkan di daerah-daerah tertentu tadi. Tapi saya tadi ingin lebih tahu Pak, yang di akhir-akhir tadi ada yang bencana yang mungkin yang longsor, kemudian yang puting beliung. Itu pernahkah juga terjadi di Tabalong, Pak? Kalau tanah longsor, seiring dengan adanya catatan kami itu ada terjadi di tahun 2011 di daerah Panaan ya, Kecamatan Bintangara. Namun sampai sekarang yang benar-benar merupakan bencana tanah longsor ini belum terjadi dari kurun waktu setelah 2011 sampai 2018 ini tidak pernah terjadi. Tetapi untuk angin puting beliung di tahun 2017 itu ada terjadi di Desa Garagata, Desa Namun, dan Desa Jaru. Di Desa Garagata itu menghantam 3 buah rumah. Kemudian di Desa Jaru itu ada 2 buah rumah, kemudian di Desa Namun ada 1 buah rumah. Nah, sedangkan banjir ini secara umum karena terjadinya secara meluas ya, karena ini merupakan hasil dari debit air yang melimpah di Sungai Tabalong, ini secara umum dari titik utara, tengah, dan selatan, itu rata-rata desa-desa ataupun wilayah-wilayah yang berada di bantaran Sungai Tabalong, itu pernah mengalami kejadian banjir. Demikian. Oke, ya baik. Pak, kemudian dari bencana-bencana yang terjadi selama ini sebenarnya kalau boleh diberitahukan kepada masyarakat, sebenarnya BPBD ini untuk pada saat menanggulangi saja sudah terjadi atau mungkin ada pencegahan juga Pak yang dilakukan oleh sebelum terjadinya, terutama dari 4 hal tadi Pak, banjir, tanah longsor, terus angin puting beliung, dan apa tadi satunya, kebakaran hutan dan lahan ya. Iya. Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang 24 tahun 2007 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana itu meliputi kegiatan pada saat pra bencana, kemudian saat bencana atau tanggap darurat, dan pasca bencana.
Nah, perlu kami jelaskan pada saat prabencana itu ada dua kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan ya. Kegiatan pencegahan itu dititik beratkan kepada pemberian pemahaman dari stakeholder terkait. Dalam hal ini mungkin yang paling berperan adalah BPBD sesuai dengan tupoksinya ya, melakukan penanggulangan bencana, memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat terkait dengan antisipasi saat menghadapi bencana. Jadi ini sudah kami laksanakan baik dari kegiatan sosialisasi, kemudian juga secara informal. Pada saat kami melakukan monitoring ataupun pemantauan ke titik-titik rawan bencana, ini melakukan sosialisasi secara informal kepada masyarakat. Nah, terkait dengan kesiapsiagaan juga sejak 2015 kami telah mendorong terbentuknya unit-unit penanggulangan bencana swadaya di Kabupaten Tabalong. Ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Kepala BNPB nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman umum pembentukan relawan penanggulangan bencana. Yang mana bahwa sesuai dengan isi undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana ini diselenggarakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Kami di titik awal mendorong masyarakatnya untuk bisa berpartisipasi aktif. Jadi mungkin yang bisa kami sampaikan buat seluruh masyarakat Tabalong juga ya, pada saat 2015 itu hanya ada 14 OPBS yang ada di Kabupaten Tabalong. Sekarang ini sudah 39 OPBS dan baru tadi pagi itu ada 2 OPBS yang masuk lagi, yaitu dari Desa Waling dan Desa Poin Kiwa, dengan total jumlah relawan yang tercatat di kami itu berjumlah 1.583 orang. Ini tentu menjadi potensi yang sangat baik atau menjadi semacam kekuatan bagi Kabupaten Tabalong dalam rangka melakukan penanggulangan bencana secara efektif, efisien, dan mendapat dukungan dari masyarakat secara penuh ya. Nah, kemudian ini contoh lain dari kesiapsiagaan. Sebenarnya ini banyak Mas, tapi kalau dijelaskan mungkin waktunya yang tidak cukup ya. Saya hanya mengambil beberapa sampel-sampelnya saja. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan kegiatan di tanggap darurat atau saat bencana. Nah, kegiatan ini dimulai dengan kegiatan siaga darurat bencana, yang mana pada saat siaga darurat bencana kami melakukan atau membentuk posko terpadu dengan melibatkan stakeholder terkait, dalam hal ini dari unsur pemerintah daerah, baik dari BPBD, kemudian Dinas PUPR, kemudian Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Pertanian, dan beberapa dinas lainnya yang terkait ya. Terutama ini yang berkaitan, kalau untuk dinas-dinas ini berkaitan dengan banjir dan tanah longsor serta karhutla. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kesiapsiagaan itu dilaksanakan, apabila terjadi bencana atau darurat bencana, maka posko yang telah diaktifkan tadi atau mereka yang kami yang telah melakukan kesiapsiagaan ini dengan segera merespon untuk memberikan kegiatan atau memberikan penanggulangan bencana terhadap kondisi tanggap darurat tersebut. Yang mana mungkin kegiatannya meliputi kegiatan evakuasi, kemudian pemberian pertolongan pertama pada saat bencana, kemudian kegiatan SAR, dan kegiatan dapur umum dan lain-lain. Ini kami laksanakan secara terpadu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kegiatan pasca bencana. Kegiatan pasca bencana ini sebenarnya domain topoksinya hampir mirip-mirip dengan apa yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum. Karena di kegiatan pasca bencana itu kami memiliki kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tetapi mengingat kemampuan dari Dinas PU kita termasuk bagus, sehingga pada saat ini kami untuk kegiatan pasca bencana ini lebih cenderung untuk meminta atau melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada saat pasca bencana. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Oke, baik Pak, terima kasih. Kita jeda dulu Pak ya, sejenak. Setelah ini masih ada juga perbincangan yang harus kita lanjutkan mungkin dengan Pak Fani yang juga hadir di sini terkait dengan penanggulangan pasca bencana gitu, seperti itu. Baik pemirsa, tetap
bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dan kali ini saya ingin bertanya-tanya dengan Pak Nurifani selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tabalong. Baik Pak Pani, ini tadi kan sudah dijelaskan tentang peta pemetaan daerah-daerah yang rentan rawan atau bencana. Nah ini menurut kabar yang saya terima nih Pak, ini ada sebenarnya dari Kabupaten Tabalong di pemerintahan itu sebenarnya ada tata ruang dan wilayah Kabupaten Tabalong. Nah ini terkait dengan tata ruang dan wilayah Tabalong ini sebenarnya apakah ada daerah-daerah yang termasuk daerah rawan bencana Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi dalam Perda nomor 19 tahun 2014 ya tentang RT/RW kita itu ada sudah dicantumkan tentang daerah yang rawan bencana. Tapi sebelumnya mungkin dapat kami sampaikan bahwasanya wilayah Kabupaten Tabalong ini hampir semua seperti yang disampaikan Kepala BPD tadi dilewati oleh aliran sungai. Ya, jadi dari Kecamatan Morawia ya sampai ke arah selatan yaitu di Pugaan atau Benua Lawas ujungnya ini semua dibelah oleh sungai. Nah, jadi ini tentu saja mengakibatkan terjadinya bencana banjir tadi ya, berulang-ulang kali setiap tahun pasti kita menghadapinya ini. Nah dalam RT/RW memang sudah dicantumkan ya, tadi disampaikan juga oleh Kepala BPD bahwasanya ada 2 daerah rawanan bencana ini yaitu bencana banjir dan bencana kebakaran hutan. Nah, jadi memang seperti yang disampaikan tadi, ada sudah kita cantumkan di sana titik-titik ataupun daerah rawan banjir seperti tadi di Kecamatan Morawia juga itu, kemudian daerah Solan, kemudian Kecamatan Morawia ada di Simpung Layung ya, kemudian di daerah Harwai, daerah Halong ya, kemudian di daerah Kecamatan Tanjung ada di daerah Murung dan juga Murung Pudak adalah di Pamasiran ya, Bangkalan, kemudian juga di daerah Muara Harus juga daerah Madang, Jirak, kemudian terakhir tentu daerah Benua Lawas. Nah, jadi memang sudah dicantumkan di sana. Nah, kemudian kalau kita melihat perkembangannya 2014 sudah disahkan RT/RW ini semakin meluas ya luasan banjirnya. Kalau dulu mungkin titik-titik itu saja, tapi ini saya lihat dalam trennya ini semakin banyak daerah-daerah yang mengalami banjir. Misalnya kemarin ya daerah Benua Lawas juga mengalami banjir. Biasanya kan tidak pernah. Nah ini saya kira kedepannya tentu akan menjadi evaluasi kita juga bahwasanya titik-titik banjir yang sudah tercantum di RT/RW mungkin akan kita tambah sehingga ini akan memudahkan inventarisasi kemudian dalam rangka pencegahan dan juga penanggulangan terkait banjir tersebut. Jadi salah satu bencana alam yang Bapak sebutkan tadi di dalam dalam RT/RW tadi adalah banjir, Pak. Iya. Nah, tapi Pak Alfian tadi sempat menyebutkan ada 4 termasuk banjir, ada juga karhutla, terus ada tanah longsor dan angin puting beliung. Selain banjir tadi Pak, apakah ada daerah dari ke-4 itu tadi yang selain banjir yang juga termasuk dalam RT/RW, Pak? Ya, itu tadi ada dalam pasal MAP, saya inikan saja. Jadi dari nomor 19 tahun 14 itu ada kawasan rawan bencana selain banjir, memang kawasan rawan bencana kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Jadi ada 2 hal itu yang menjadi apa istilahnya yang sudah dicantumkan dalam RT/RW. Tetapi ada dari ini kan dampak dari bencana alam, baik dari karena alam ada non alam ya. Jadi dalam Perda Bangunan Gedung itu juga ada dicantumkan terkait dengan bencana alam yang disebabkan ataupun bencana yang terjadi, ya bukan alam ya, bencana yang terjadi akibat oleh dampak pembangunan. Nah, oleh karena itu di Perda nomor 22 tahun 2000, Perda nomor 2 tahun 2014 ya. Jadi itu dicantumkan juga
tentang Perda nomor 2 tahun 2016, maaf, itu dicantumkan terkait dengan perlunya AMDAL, analisa dampak lingkungan. Nah, ini dalam rangka untuk mitigasi atau pencegahan bencana. Nah, untuk RTW sendiri, ini dua hal saja yang dicantumkan bahwasanya terkait dengan kebakaran hutan dan juga bencana banjir. Karena memang ini yang signifikannya terjadi. Memang tanah longsor sering juga terjadi karena khususnya di daerah-daerah pinggiran sungai, Mas. Jadi memang karena saya sampaikan tadi sungai kecamatan di Kabupaten Tabung rata-rata dilewati oleh arus sungai. Ini mengakibatkan terjadinya gerusan di tebing ataupun di sisi sungai sehingga menimbulkan longsor. Nah, itu yang sering terjadi. Tetapi perlu kami sampaikan bahwasanya memang di sini ada kewenangan-kewenangan selain PUPR, PUPR dan juga BPD, juga ini kewenangan-kewenangan yang melibatkan pemerintah pusat. Seperti jalan nasional kalau terjadi longsor, ini memang kewenangannya dari pemerintah APBN ya. Kemudian jalan provinsi kalau terjadi hal misalnya longsor ataupun bencana sebagainya, itu kewenangan dari provinsi. Dan juga daerah aliran sungai ini sebenarnya ini balai wilayah sungai yang bertanggung jawab. Tapi kita alhamdulillah selama ini koordinasi bagus dengan pihak-pihak terkait. Kita terus berkomunikasi sehingga apabila terjadi suatu hal ya, ini bisa kita cepat lakukan penanganan. Saya kira itu. Oke, baik Pak. RT RW ini Pak, rencana tata ruang dan wilayah Tabalong ini sebenarnya dengan adanya tadi pemetaan daerah-daerah yang termasuk daerah rawan tadi, sebenarnya apa sih manfaat yang didapatkan dari Dinas PUPR Pak? Saya kira RTW ini adalah guidance ya, ataupun pedoman kita semua, baik dari pemerintah, dunia usaha, kemudian masyarakat, dalam rangka untuk melakukan pembangunan ataupun melakukan suatu kegiatan. Nah, dengan kita sudah memetakan tadi daerah rawan bencana ini, ada hal-hal yang harus kita taati, kita patuhi dalam rangka suatu kegiatan di daerah rawan bencana. Tentunya misalnya kalau ini misal daerah-daerah rawan banjir, ya tentunya kita harus melihat pertimbangan teknisnya terkait pembangunan di sana. Nah, hal inilah yang perlu kita cantumkan di RTRW sehingga jangan sampai nanti suatu pembangunan ataupun kegiatan ini karena ketidaktahuan dalam RTW bahwa itu daerah rawan bencana sehingga mereka membangun di sana. Dan ini kan membawa dampak yang istilahnya yang merugikan bagi pembangunan tersebut. Nah, oleh karena itu kita diatur dalam RTW itu terkait dengan hal-hal tersebut. Oke, baik, ini menarik sekali Pak. Seandainya nih Pak, ada sebuah kasus, seandainya ada orang yang memang punya tanah di daerah, katakan daerah yang rawan tadi, yang termasuk dari di RT RW daerah rawan bencana, mungkin daerah bantaran sungai mungkin Pak ya. Kemudian orang ini katakan dengan dia punya tanah, dia membangun rumah seperti itu Pak. Nah, kira-kira bagaimana Pak aturan terhadap orang yang ingin membangun rumah di daerah rawan tadi Pak? Ya, jadi seperti kita tahu bahwasanya setiap pembangunan kan selalu mengacu kepada RTRW seperti disampaikan tadi. Tetapi pintu masuk RTW hanya salah satu ya, salah satu dari guidance itu. Tapi di samping itu yang utama adalah perizinannya. Nah, perizinan ini adalah terkait dengan IMB-nya nanti, izin mendirikan bangunan. Nah, disitulah nanti kita bukan hanya dinas PU ya, jadi nanti dari perizinan satu pintu nanti juga meminta masukan baik dari sisi RT RW, dari sisi nanti peraturan yang berlaku, mungkin peraturan tentang sepadan sungai, peraturan tentang sepadan jalan, kemudian kearifan lokal yang harus dilaksanakan sana, misalnya itu daerah-daerah yang resapan air ataupun ini apakah harus pakai tongkat nanti naik atau pakai tiang. Hal ini yang nanti akan dilakukan terkait dengan rencana pembangunan di daerah-daerah rawan bencana tersebut. Jadi artinya pintu masuknya memang mulai RTRW sebagai guidance, tapi ada satu hal lagi yang ini adalah perizinannya. Nah, perizinannya yang akan dibicarakan secara komprehensif baik dari Dinas PUPR dan stakeholder terkait sehingga nantinya diharapkan dengan mengeluarkan izin ini bahwasanya suatu kegiatan itu tidak akan menjadi hal yang melanggar aturan atau membahayakan bagi pembangunan tersebut sendiri. Oke, baik Pak. Ini ada informasi juga yang saya dapatkan sebelumnya bahwa RT RW tadi 5 tahun sekali ya mengalami revisi Pak ya. Seandainya ada rumah yang memang sudah ada Pak
sudah ada di daerah yang ternyata tercatat ketika direvisi termasuk di daerah rawan bencana. Nah, kira-kira seperti apa Pak kalau dari Dinas PUPR untuk menanggapi hal tersebut? Ya, jadi sebenarnya terkait dengan terjadinya pembangunan itu, ya kan, memang sebenarnya ya tadi saya bicara, kita kalau bicara peraturan bahwasanya perizinan yang kita lihat dulu ya, karena memang yang kita khawatirkan itu sebenarnya dampak yang akan terjadi apabila dibangun di daerah rawan bencana. Misalnya kita sampaikan tadi di pinggir sungai, nah, terjadi longsor apa kan ini membahayakan bukan hanya materialnya ataupun ininya. Nah, oleh karena itu tentunya dengan adanya nanti revisi ini kita bisa menyampaikan gitu, menginformasikan seperti yang disampaikan mitigasi namanya ataupun informasi awal atau sosialisasi terkait dampak-dampak yang akan terjadi dengan dibangunnya di daerah rawan bencana tersebut. Karena kalau tidak kita informasikan dulu, kita khawatir nantinya ini membahayakan bagi baik jiwa atau material yang ada di sana. Saya kira itu. Kalau sudah terlanjur ada Pak bangunannya, karena mungkin di tahun sebelumnya tidak terdeteksi, sehingga ketika direvisi ternyata termasuk, karena tadi mungkin ke banjir dia semakin meluas, mungkin seperti itu. Gimana Pak? Ya saya kira gini ya, jadi kita melihat tadi satu perizinan dulu. Perizinan dulu. Jadi kita kalau kita bicara aturan di satu sisi masalah perizinannya. Kemudian tentunya tadi mitigasi dan penyesuaian. Ya, kalau memang sudah terlanjur itu kita akan melakukan penyesuaian. Misalnya kita lihat di sana ternyata ada muka air banjir di sana, daerah rawan banjir ya. Kalau memang ini kita harus memberikan advice ya, memberikan informasi kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan atau pembenahan. Jangan sampai mereka terjadi masalah di situ. Itu yang akan kita lakukan. Kalau itu dalam catatan ada izinnya sudah dari awal tadi. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi kita akan memberikan advice bahwasanya ini sudah termasuk daerah rawan bencana yang membahayakan bagi mereka. Nah, mereka bisa mungkin nanti berpindah atau nanti kita misalnya melihat situasi di sana apakah ini perlu misalnya rumahnya pakai tiang atau bagaimana. Nah, ini yang harus kita lihat case by case nanti. Oke, baik. Ini saya mau berpindah lagi ke Pak Alfian, Pak. Di tahun, mungkin di akhir tahun ini, Pak. Mungkin saat ini di akhir tahun dan nanti di awal tahun 2019 ini, saat ini apa Pak kira-kira potensi bencana alam yang mungkin terjadi, yang mungkin perlu diwaspadai oleh masyarakat? Di penghujung tahun 2018 ini sudah memasuki musim penghujan ya. Jadi potensi bencana yang dominan itu ada 3, yaitu banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Nah, menurut perkiraan dari BMKG bahwa musim penghujan di tahun 2018 sampai dengan 2019 ini untuk area Kalimantan Selatan itu terbagi menjadi 3 area ya. Ada yang musim penghujan sedang, kemudian ada musim penghujan berat, sama yang musim penghujan ringan. Nah, untuk Tabalong itu terkena di area musim penghujan yang sedang. Nah, tetapi walaupun sedang, pada perkiraan BMKG itu juga bahwa ada perubahan pola suhu dan iklim serta cuaca yang berpotensi terjadinya perubahan atau terjadinya anomali iklim yang bisa membuat situasi dan kondisi cuaca ini sulit untuk diprediksi secara presisi ya atau secara benar. Nah, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka kita dari BPBD Tabalong terutama ini harus lebih intensif memberikan pengertian, kemudian arahan-arahan kepada masyarakat, terutama mereka-mereka yang dalam pemetaan di kajian pengurangan risiko bencana itu berada di wilayah-wilayah yang rawan bencana, baik itu bencana banjir, tanah longsor, ataupun angin puting beliung ya. Nah, ini nanti mungkin ke depan kami juga selain memberikan arahan-arahan juga nanti mungkin memasang semacam spanduk atau mungkin baliho yang terkait dengan peringatan-peringatan ataupun himbauan-himbauan kepada masyarakat ya. Selain juga nanti mohon dukungan dan kerjasamanya dari TP Tabalong juga untuk di dalam siarannya bisa menayangkan iklan layanan masyarakat terkait dengan himbauan kebencanaan itu.
Yang selanjutnya kami dari BPBD Tabalong dalam menghadapi bencana ini telah memetakan atau telah melengkapi sarana dan prasarana yang mungkin diperlukan untuk melakukan penanggulangan bencana. Kalau untuk musim kemarau karhutla kita telah melengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran berbagai macam bentuknya ya. Dan alhamdulillah mungkin di Kalimantan Selatan Tabalong ini termasuk yang terlengkap untuk melakukan pencegahan karhutla. Kemudian juga untuk di musim penghujan kita juga telah menyiapkan peralatan-peralatan yang bisa membantu kita melakukan penanggulangan bencana, baik itu peralatan, terutama peralatan-peralatan yang ada di air ya, seperti perahu, kemudian juga ada pelampung, kemudian juga ada peralatan-peralatan tambahan lainnya. Dan yang terpenting bahwa Kabupaten Tabalong di tahun 2017 itu telah mendapat bantuan dari BNPB pemasangan 1 unit EWS banjir ya, atau Early Warning System banjir, yang kita tempatkan di jembatan Mahe di pondasinya itu, yang mana setiap pergerakan air atau pergerakan kenaikan air serta bagaimana derasnya air itu bisa terpantau dan terhubung langsung ke BNPB, kemudian juga ke BPBD Provinsi dan ke BPBD Tabalong di ruang Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi yang ada di BPBD Tabalong. Oke. Ya. Ya baik, Pak Alpian, Pak Pani, kita jeda dulu Pak ya, sejenak. Lagi-lagi kita harus jeda dulu karena ada beberapa iklan yang ingin lewat. Pemirsa tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih kembali masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Baik Pak Pani, ini kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfian sebelumnya bahwa kita sudah menghadapi musim penghujan yang kemungkinan besar longsor lah mungkin atau banjir. Nah, ini menyangkut dengan infrastruktur karena kan Dinas PUPR berhubungan dengan infrastruktur. Misalnya terjadi mungkin jalan atau mungkin bangunan yang mengalami kerusakan akibat dari adanya bencana alam ini, seperti apa Pak penanggulangannya? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang kalau Dinas PU ini kami ada pemeliharaan rutin biasanya. Jadi pemeliharaan rutin baik itu jalan atau jembatan ataupun infrastruktur lainnya. Nah, jadi terkait misal terjadinya bencana ataupun hal yang di luar dugaan kita, ini kami bisa melakukan kegiatan yang sifatnya dadakan tersebut. Walaupun memang tidak skala besar ya, artinya skala kecil saja. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang misal jalan berlobang, misalnya akibat dampak banjir, ini akan bisa kita segera lakukan pembenahan, perbaikan itu. Nah, itulah yang kita lakukan. Sering memang terjadi di bulan-bulan ini, baik itu jembatan yang terjadi, kemudian jalan juga. Nah, kita itu masih ada dana untuk pemeliharaan rutin. Nah, jadi itu nanti kita gunakan untuk melakukan fungsional terkait jalan ataupun jembatan tersebut. Sedangkan terkait dengan kami berkoordinasi juga dengan BPBD karena ini kan menyangkut bencana. Nah, karena di BPBD kan tentu ada dana-dana darurat. Nah, nanti kita koordinasi mungkin yang mana kami bisa kerjakan, mungkin yang mana BPBD bisa kerjakan membantu di sana karena di BPBD juga ada dana-dana kedaruratan ya namanya itu ataupun pasca bencana. Nah, jadi kami sinergi saja dengan BPBD terkait hal-hal yang terjadi akibat dampak bencana ini, sehingga selama ini dampak-dampak terjadi bisa kita atasi bersama, saya kira itu. Oke, baik. Tadi Pak Alpian tadi sempat disampaikan Pak Fani tadi bahwa memang itu ada juga nih dari dana untuk membangun memperbaiki kerusakan infrastruktur dari BPBD, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Sebenarnya kalau untuk pos anggaran pada BPBD Tabalong ini tidak ada. Cuman apabila ada kejadian atau dampak yang terjadi pada saat transisi bencana, itu kita bisa
mengusulkan ke BNPB untuk ditanggulangi prasarana fisiknya yang mungkin yang rusak itu melewati dana siap pakai. Nah, kemudian untuk pasca bencana artinya setelah bencana itu berakhir dan memasuki ke pemulihan permanen, itu kita juga bisa mengusulkan ke BNPB untuk bisa dilakukan pembenahan prasarana infrastruktur yang rusak tersebut melalui dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau DRR. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu kami telah mengusulkan beberapa titik setelah berkoordinasi juga dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong, telah kami usulkan dan ini masih dalam proses finishing di BNPB untuk mungkin ke depannya apakah nanti disimpulkan layak dibantu atau tidak layak dibantu. Ini masih berproses. Tetapi pada prinsipnya untuk penanganan fisik sebenarnya ada, tapi BPBD tidak mempunyai anggaran sendiri, tetapi mengusulkan ke BNPB. Oke, selama ini Pak pernah ada mengeluarkan dana tersebut Pak? Ada beberapa. Contoh kemarin kita melakukan perbaikan atau pembuatan atau mungkin penggantian ya jembatan Bokalpert di Dusun Kutam, RT 7 Desa Bintang Ara, Kecamatan Bintang Ara. Akibat apa itu Pak? Akibat adanya kejadian banjir bandang pada tanggal 2 Desember 2016. Nah, itu telah berhasil kita laksanakan dengan baik, yang sekarang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat yang mengakses jalan tersebut. Oke, baik. Ini saya ada pertanyaan Pak, tapi saya juga bingung nih mau nanya ke Pak Fani atau nanya ke Pak Alfian. Misalnya ada masyarakat yang bertanya, bingung di daerah mereka, mungkin daerah pinggir sungai tadi Pak ya, mungkin jalannya tiba-tiba amblas atau gimana. Ini bingung nih, nanya ke mana nih saya harus ke Dinas PUPR kah atau langsung ke BPBD? Mungkin kami menjawab duluan. Oke, silakan Pak. Iya. Nah, selama ini mungkin kami telah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Dinas Pekerjaan Umum. Kemana masyarakat melaksanakan pemberitahuan lebih awal itu tidak menjadi permasalahan. Oke. Apakah mereka menghubungi Dinas Pekerjaan Umum atau ke BPBD Tabalong itu sama saja. Sama aja. Tetapi mungkin kalau kami hanya menerima laporan untuk kemudian diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum, atau juga kalau memungkinkan nanti ke BNPB, tetapi kalau mungkin Dinas Pekerjaan Umum ini bisa langsung melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Mungkin demikian ya Pak Fani. Oke, ya baik. Kemudian Pak, ketika ada kejadian Pak tadi seperti yang jalan longsor seperti itu, kira-kira butuh berapa lama Pak waktu untuk melakukan perbaikan itu Pak? Ya, jadi seperti yang sampaikan Kepala BPD tadi, memang apabila ada hal-hal yang terkait dengan dampak bencana ya, seperti yang sampaikan juga dari awal saya tadi bilangkan bahwasanya ada beberapa kewenangan di infrastruktur ini. Ada kewenangan dari provinsi, ada kewenangan dari nasional, dan juga ada dari balai sungai ya, wilayah sungai. Nah, tetapi apabila ada tadi laporan yang sampai kepada kami, baik dari melalui BPD ataupun langsung ke Dinas PUPR, ya kami akan melakukan pengecekan ke lapangan. Apakah ini pertama aset mana dulu, ya kan? Kalau memang aset kita, Dinas PU misalnya ini aset kabupaten, ya kita akan segera untuk melakukan pembenahan. Nah, kita lihat lagi pembenahannya apakah ini memerlukan biaya yang besar ataupun ini hanya cuma perlu penanganan fungsional saja. Kalau sifatnya nanti memerlukan dana yang besar, tentu kita, kalau itu aset kabupaten, kita programkan. Nah, programkan. Tapi kalau ini sifatnya untuk fungsional saja, melalui pembenahan rutin, bisa kita akan lakukan langsung untuk pembenahan tersebut. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian apabila kita lihat itu aset APBN, kita akan cepat melakukan koordinasi dengan mereka. Kita akan sampaikan, ataupun ke provinsi, ataupun balai wilayah sungai, kita segera sampaikan bahwasanya ini ada kerusakan yang terjadi. Nah, alhamdulillah selama ini bagus ya, jadi hubungan kita bagus, dan
cepat saja. Contoh kemarin ada kerusakan di Jembatan Halong ya. Baru-baru ini, Pak? Baru-baru ini mungkin 2 minggu yang lalu ya kan. Nah ini ada kerusakan, mungkin dampak banjir juga. Kemarin kan di Halong, Harwa ini banjir, membawa dampak bahwasanya ada akhirnya jembatan ada yang rusak. Nah kita segera koordinasikan, alhamdulillah, artinya sudah baik sekarang. Nah jadi hal-hal itu yang kita lakukan. Tetapi misalnya kalau memang ini aset kabupaten, ya insya Allah kita akan segera lakukan juga penanganan. Tetapi kalau memang sifatnya dananya besar, tentunya kita akan segera programkan di APBD kita. Saya kira itu langkah-langkahnya. Oke, luar biasa sekali. Pak, nih Pak, sebelum kita menutup, Pak, saya ingin minta mungkin Pak ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak, terutama di musim-musim ini untuk mengantisipasi seandainya terjadi bencana dan mungkin apabila terjadi, nah gimana yang harus mereka lakukan secepatnya, Pak, untuk diberitahukan mungkin kepada BPBD, Pak. Silakan, Pak. Iya, sedikit mungkin ada himbauan, Mas. Pada saat musim penghujan ini kami mintakan kepada masyarakat untuk selalu siaga dan waspada terhadap kejadian-kejadian alam atau melihat fenomena alam yang terjadi. Semisalnya terjadi kejadian atau mungkin hujan yang cukup lebat, bagi mereka yang ada di daerah rawan bencana banjir, ini untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga apabila terjadi banjir ini tidak menimbulkan kerugian materi yang cukup banyak lagi gitu kan. Kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat dalam hal ini untuk bisa melakukan pencegahan dini terhadap bencana atau secara mandiri ini dengan lebih terutama ini di zaman era komunikasi elektronik sudah cukup baik ya. Ini untuk lebih mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Di internet atau di jaringan-jaringan internet, terutama link yang berhubungan dengan BNPB, itu banyak sekali tips-tips dan trik dalam rangka melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya suatu bencana yang menimpa. Jadi mungkin dua hal ini yang menjadi penekanan kami kepada masyarakat terkait dengan manajemen penanggulangan bencana di masyarakatnya, Mas. Oke, baik, terima kasih. Kalau Pak nih Pak, ada yang mungkin disampaikan kepada masyarakat ya, terkait dengan infrastruktur nih Pak? Baik, jadi saya kira tentunya seperti awal tadi saya sampaikan, RTW adalah guidance kita ataupun petunjuk atau pedoman kita dalam suatu kegiatan atau pembangunan di Kabupaten Tabalong. Nah, saya kira kita berharap bahwasanya RTW ini benar-benar nanti ditaati oleh semua stakeholder terkait ya, semua dunia usaha, kemudian masyarakat yang memerlukan kegiatan atau pembangunan sehingga nantinya benar-benar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kemudian terakhir tentunya kami berharap karena ini musim hujan ya kami minta tolong terkait drainase ini ya minimal di muka rumah tolong dibantu dibersihkan sehingga drainase kita ini bisa lancar. Jadi memang kita bisa melihat kan banyak sering terjadi genangan karena memang di drainase ini banyak terjadi sampah-sampah ataupun tumpukan-tumpukan lumpur ya. Nah jadi kita berharap menghimbau untuk masyarakat terkait lingkungan minimal di depan rumahnya bisa membantu membersihkan drainase yang ada. Saya kira itu. Oke, baik. Ya pemirsa, demikian Tabalong Dialog episode kali ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh dua orang narasumber yang hadir pada acara malam hari ini, Pak Alfian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dan juga Pak Haji Nur Rifani, Kepala Dinas PUPR, bermanfaat bagi masyarakat dan juga pemirsa yang menonton di acara malam hari ini. Dan pemirsa, saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.